Recording in progress. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para peserta kajian dimanapun berada yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap dapat berthalabul ilmi, tetap dapat menuntut ilmu meskipun secara virtual. Semoga niat baik kita, semoga perbuatan baik kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harus disertai dengan niat yang ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita semua, yang senantiasa dan selalu kita rindukan dan kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Semoga kita termasuk dari umatnya yang mendapatkan syafaat beliau dan digiring bersama dengan rombongan beliau kelak di padang mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu ada permintaan untuk mengulang dari awal karena banyak peserta yang baru mengikuti kajian ini dan ketinggalan banyak. Memang ilmu nahwu, ilmu nahwu memang ilmu yang tidak sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari kita ketika kita sibuk dengan pekerjaan dan keluarga kita. Kecuali jika memang pekerjaannya adalah sebagai guru agama atau guru ngaji dan sebagainya dan semisalnya. Namun apabila seseorang tersebut bekerja di perusahaan atau bekerja yang tidak ada hubungannya dengan keagamaan atau ibu rumah tangga, sepertinya sangat sulit untuk
selalu diingat, selalu dimurojaah, kemudian dipraktekkan dalam dengan cara membaca kitab, baik kitab kuning ataupun yang tidak kuning. Oleh karena itu, bagaimana telah di-share di grup Bapak Ibu masing-masing, bahwa yang saya share tersebut adalah cara atau metode praktis bagaimana kita bisa membaca sebuah kitab kuning dengan mudah dan tanpa membutuhkan waktu yang lama. Insya Allah itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Bapak Ibu untuk membuka PDF yang telah kami share di grup Bapak Ibu masing-masing. Oh iya. Di Jakarta dan sekitarnya baru masuk waktu Isya ya. Kalau di Jawa Timur sudah selesai jamaah. Ya baik. Ya. Oke, kalau begitu kita lanjut saja ya. Baik, sebelumnya saya akan men-share screen terlebih dahulu.
Baik. Baik, Bapak Ibu, inilah pelajaran yang pertama dari cara membaca kitab kuning yang praktis dan mudah. Yang perlu kita ketahui pertama adalah pembagian kata dan kalimat dalam bahasa Arab. Jadi, sebagaimana dalam bahasa Indonesia, ada yang disebut dengan kata dan ada yang disebut dengan kalimat. Begitu juga dalam bahasa Arab, ada yang disebut dengan kata dan ada yang disebut dengan kalimat. Namun dalam bahasa Arab, kata itu adalah kalimah. Ya, jadi kalimah dalam bahasa Arab artinya kata dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya adalah jumlah. Ya, Bapak Ibu, perlu kita ingat-ingat ya. Kalimatun artinya kata, jumlatun artinya kalimat. Ya. Jadi kalimatun itu bukan artinya kalimat, akan tetapi kata. Contoh, Zaidun itu kalimah, qalamun kalimah. Karena itu adalah sebuah kata. Sedangkan Zaidun yadrusu fil madrasah itu adalah jumlah atau dalam bahasa Indonesianya adalah kalimat. Ini pelajaran pertama kita tentang pembagian kata dan kalimat dalam bahasa Arab. Berikutnya adalah agar kita cepat ya agar kita bisa atau bahkan cepat bisa membaca kitab, syarat yang harus dimiliki oleh kita adalah kita harus banyak memiliki celengan kosakata. Jadi perbendaharaan kosakata kita harus kaya, harus banyak. Ya. Kenapa Bapak Ibu harus begitu? Karena yang ingin kita baca itu bahasa Arab. Ya, kalau kita tidak tahu artinya, bagaimana kita bisa membacanya? Iya kan? Jadi syarat yang harus dimiliki oleh kita agar kita bisa membaca kitab dengan mudah dan tanpa salah pastinya adalah dengan memiliki perbendaharaan kosakata bahasa Arab yang banyak. Selain itu, tentu yang kedua adalah mengetahui kaedah nahwu sorofnya. Kaedah nahwu sorofnya juga harus kita kuasai. Namun perlu kita ketahui Bapak Ibu, kalau hanya mengetahui kaedahnya saja, tapi tidak memiliki perbendaharaan kosakata yang banyak, jelas dia akan kesulitan.
Artinya apa? Artinya setiap kali menemui kosakata, dia pasti akan membuka kamus. Sedikit-sedikit membuka kamus, sedikit-sedikit membuka kamus. Ya. Namun orang yang banyak perbendaharaan kosakatanya dan tidak tahu kaedahnya, maka sangat besar kemungkinan dia akan terjatuh pada kesalahpahaman. Mengapa begitu, Bapak Ibu? Karena dalam bahasa Arab, suatu susunan kalimat ya, dengan kata yang sama, namun dengan suatu kalimat itu bisa jadi bermakna berbeda jika disusun dengan cara yang lain. Ya, jika disusun dengan cara yang lain. Contoh mudahnya adalah Bapak Ibu, doroba Zaidun. Ya. Doroba Zaidun. Artinya Zaid telah memukul. Jadi yang memukul itu siapa? Zaid. Ya kan? Pelakunya siapa? Zaid. Dengan duriba Zaidun. Zaid telah dipukul. Duriba. Dari doroba menjadi duriba, maknanya berbeda. Kalau duriba dipukul. Duriba Zaidun, Zaid telah dipukul. Jadi status Zaid di sini pada duriba Zaidun ini sebagai pelaku atau sebagai korban. Ya, jadi pada duriba Zaidun, Zaid statusnya adalah sebagai korban, bukan sebagai pelaku. Ya. Padahal pada doroba Zaidun, Zaid adalah pelakunya. Pada duriba Zaidun, Zaid adalah sebagai korbannya. Itulah pentingnya mempelajari nahwu shorof juga. Agar kita tidak salah paham dalam membaca atau memahami sebuah kitab. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Jadi yang saya tampilkan ini hanya sedikit dari banyak kosakata yang harus kita hafal. Namun sebagai pemula, ya bukan dirasa cukup, tapi mending daripada tidak sama sekali ya, Bapak Ibu. Jadi ada kosakata, ya di sini saya sebutkan kalimatun. Kalimatun itu artinya kata, maknan artinya arti, ya jadi ada kata, ada artinya. Kitabun, kitab, alhamdulillah, puji, ar-rahim, maha pengasih, akbaru, maha besar. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Allah Subhanahu wa taala Maha Besar kekuasaannya. Jadi yang besar, yang agung itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan zatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala bukan jisim yang kemudian bisa disifati dengan besar atau kecil. Ya. Karena yang bisa disifati dengan besar dan kecil itu hanya yang memiliki ukuran. Dan yang memiliki ukuran itu pasti jisim. Dan yang berupa jisim itu pasti adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu pencipta makhluk, maka mustahil berupa jisim. Jika Allah Subhanahu wa taala itu bukan jisim, bukan benda, maka mustahil memiliki ukuran. Jika Allah Subhanahu wa taala mustahil memiliki ukuran, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak berupa benda sehingga bisa diukur, maka Allah Subhanahu wa taala mustahil bersifat apa? Bersifat
besar atau kecil. Ya, bersifat besar atau kecil. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha besar, artinya besar kekuasaannya. Kata bayak tubuh nulis, qara'a yaqra'u membaca, hafidh wa yahfadhu menghafal, min artinya dari, fi artinya di, li artinya untuk, ismun artinya nama, darsun artinya pelajaran, toharatun artinya bersuci, an artinya dari, ala artinya atas, ila artinya ke, bi artinya dengan, sa'alayas alu artinya meminta, wajibatun artinya wajib, tawilatun artinya meja, baitun artinya rumah, jamilun artinya bagus, wudu'un artinya wudu, sunnatun sunnah, sholatun sholat, masjidun masjid, ma'un artinya air. Ya. Jadi untuk sementara ini kosakata yang harus kita ketahui, ya lebih-lebih kita bisa menghafalkannya. Baik, berikutnya adalah kaidah pertama, kata dalam bahasa Arab itu ada 3. Ya. Jadi dalam bahasa Arab, kata apapun itu tidak keluar dari salah satu dari 3 jenis ini, Bapak Ibu. Kata apapun itu. Ya, Bapak Ibu buka kitab misalkan. Setiap kata pasti merupakan atau termasuk dari salah satu dari 3 jenis ini. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin tidak termasuk dari salah satu 3 jenis ini. Sebentar Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Baik. Jadi yang pertama adalah isim. Contoh kitabun. Kemudian yang kedua adalah fi'il. Contoh kata bayak tubuh. Artinya menulis. Yang ketiga adalah huruf. Contoh an. Artinya dari. Di antara tanda-tanda isim yaitu tanwin di akhir kata atau kata sandang alif dan lam yang ditambahkan di awal kata. Jadi Bapak Ibu untuk mengetahui sebuah kata itu isim atau bukan, ya, isim atau bukan adalah dengan melihat awalnya atau melihat akhirnya. Kalau awalnya itu ada alnya, misal Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Baitu, Ar-Rajulu, Al-Muslimun, maka itu pasti adalah isim. Nah, atau awalnya tidak ada alnya, tapi akhirnya itu bertanwin. Contoh muslimun, rojulun, masjidun, zaidun, alimun, ya kitabun. Maka itu pasti adalah isim. Ya. Ustadz, isim itu apa? Fi'il itu apa? Nanti kita jelaskan. Ya. Pertama yang harus kita ingat bahwa kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Ya. Kemudian cara membedakan antara isim dengan yang lain. Ya. Kita lihat awal dan akhirnya. Awalnya ada alnya, atau akhirnya ada tanwinnya. Ya, maka apabila awalnya beral, kemasukan al, atau akhirnya bertanwin, maka pasti kata tersebut adalah isim. Kemudian di dalam bahasa Indonesia, isim biasa diterjemahkan dengan kata benda. Ya, kata benda apapun, Bapak Ibu. Contoh, baitun, rumah, madrasatun, sekolah, masjidun, masjid, darrojatun, sepeda, sayyaratun, motor, rojulun, laki-laki, imro'atun, perempuan, kolamun, pena, hakibatun, tas, dan seterusnya. Ya, jadi apabila ada suatu kata itu bermakna kata benda, maka pasti itu adalah isim.
Baik, yang berikutnya adalah senang fi'il adalah kata kerja. Jadi fi'il itu adalah kata kerja. Contoh, menulis kata bayaktuhu. Belajar darosaya darusu. Mengetahui alima ya'lam. Mengabari atau menginformasi akhbaro yukhbiru. Dan seterusnya. Jadi fi'il itu adalah kata kerja. Apabila Bapak Ibu menemui suatu kata itu bermakna kata kerja, ya ketahuilah bahwa itu fi'il. Sementara huruf adalah kata tegas yang berfungsi sebagai kata penghubung. Ya, huruf itu adalah kata penghubung. Contoh, min dari ila ke wa dan au atau ya Bapak Ibu. Summa kemudian ya fa lalu dan seterusnya. Semua itu adalah huruf. Kenapa? Karena berfungsi sebagai kata penghubung. Catatan, ya Bapak Ibu. Catatan cara membaca kata sandang alif dan lam jika masuk pada isim ada dua. Yaitu yang pertama, lam yang disukun tetap dibaca sebagaimana adanya. Lamnya tetap dibaca sebagaimana adanya. Yaitu jika huruf sesudahnya lam berupa alif, ba, jim, ha, kho, ain, wain, fa, qaf, kam, mim, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Ya, jadi sangat mudah sekali Bapak Ibu. Alif, ba, jim, ha, kho, ain, wain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Apabila setelah alif lam itu berupa salah satu dari huruf-huruf tersebut, maka maka lamnya harus dibaca tegas, harus dibaca jelas. Ya. Alif lam ini disebut dengan alif lam al-qamariyah. Disebut al-qamariyah. Kenapa disebut al-qamariyah? Karena bacaannya jelas. Karena dibaca dengan jelas bagaimana al pada lafaz al-qamariyah. Ya kan? Jelas kan Bapak Ibu? Al-qamariyah. Ya, lamnya jelas dan nampak. Contoh alhamdu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu jelas. Maka al ini adalah al-qamariyah. Kemudian yang kedua, lam tidak dibaca lam, akan tetapi bacaannya dilebur seperti huruf sesudahnya. Dan huruf sesudahnya itu bertasydid. Ya, yaitu jika sesudah alif lam tersebut berupa ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shod, do, to, do, lam, dan nun. Nah, alif lam ini disebut al-syamsiyah atau asy-syamsiyah. Ya. Ketika Bapak Ibu membaca asy-syams, lamnya nampak atau tidak? Tidak nampak, nggih. Ya. Maka al tersebut disebut asy-syamsiyah, al-syamsiyah. Dan huruf berikutnya disebut huruf syamsiyah. Semua isim diberi kata sandang alif dan lam tidak boleh ditanwin. Ya, jadi tanwin dan alif lam itu bagaikan barat dan timur, Bapak Ibu. Tidak boleh digabung. Apabila Anda memberi kata sandang alif lam, maka tidak boleh ditanwin. Dan apabila Anda mentanwin kata tersebut, maka tidak boleh diberi kata sandang alif lam. Kemudian berikutnya, ya, kaidah 1B. Kaidah 1B, tadi 1A ya Bapak Ibu, bahwa suatu kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 jenis, isim, fi'il, huruf. Isim, cara mengetahuinya adalah dengan dilihat awalnya kemasukan an atau tidak, dilihat akhirnya ada tanwinnya atau tidak. Ya. Kemudian terkait itu cara mengetahui isim, terkait definisinya isim
Terkait artinya, isim itu biasa diterjemahkan dengan kata benda, sedangkan fi'il biasa diterjemahkan dengan kata kerja, dan huruf biasa diterjemahkan dengan kata hukum. Ya, jadi itu kemudian al itu terbagi menjadi dua, al-qamariyah dan al-syamsiyah. Ya, kalau al-qamariyah harus dibaca jelas, kalau al-syamsiyah itu tidak dibaca secara jelas, akan tetapi dilebur dengan huruf berikutnya, dan huruf berikutnya itu bertasydid. Kaidah 1B, di dalam bahasa Arab kalimat atau jumlah ada dua, yaitu jumlah ismiyah, contoh Allahu Akbar, jumlah fi'liyah, contoh qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana, Muhammad membaca Al-Qur'an. Ya. Untuk mengetahui apakah jumlah itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, Bapak Ibu, antara lain adalah dengan melihat kata yang pertama pada kalimat itu. Kita lihat kata yang pertama. Jika kata yang pertama pada kalimat itu berupa isim, maka kalimat tersebut disebut jumlah ismiyah. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa kalimat dalam bahasa Arab disebut jumlah. Dan jika kata pertama dalam kalimat itu berupa fi'il, maka kalimat itu disebut jumlah fi'liyah. Ya, sangat mudah kan? Cukup memperhatikan yang pertama. Kalau isim ya jumlah ismiyah, kalau fi'il ya jumlah fi'liyah. Itu saja materi kita pada malam hari ini. Untuk berikutnya adalah sesi latihan, Bapak Ibu. Sesi latihan. Silakan Bapak Ibu yang ingin membantu saya menjawab setiap dari pertanyaan ini. Lebih-lebih jika bergantian ya, Bapak Ibu, yang ingin mencoba mempraktekkan materi yang telah kita bahas bersama pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin membaca, ya, membaca saja mengharokati. Bapak Ibu, ada yang bersedia mencoba? Ada yang bersedia mencoba? Baik, kalau begitu saya bantu ya, Bapak Ibu. Baca sama-sama aja dulu, Ustaz. Oh iya, maksudnya baca bersama-sama? Bergantian. Bergantian. Enggak, maksudnya Ustadz dulu kita ikutin gitu. Untuk latihan Oh pertama, iya, untuk latihan selanjutnya boleh kita coba. oh iya, oke, siap, Mbak. Oke, latihan pertama, soal pertama, bacalah kalimat-kalimat berikut ini dengan benar, kemudian terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, kita baca, kita harokati terlebih dahulu dengan benar. Ya, bagaimana saya sampaikan pada pertemuan pertama, Bapak Ibu, bahwa sebenarnya mudah sih untuk bisa membaca kitab dengan mudah, dengan cepat, dengan praktis. Caranya adalah dengan banyak-banyak mencoba, banyak-banyak praktek, dan banyak-banyak mendengar dari guru-guru kita. Oh, cara bacanya seperti ini, dan artinya seperti ini. Ya, memang harus teliti ya Bapak Ibu kalau eh, apa
hanya sekedar mendengar saja ya jelas tidak bisa seperti itu untuk apa? Untuk cepat bisa membaca kitab. Baik, yang pertama pasti Bapak Ibu sekalian bisa, yaitu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian yang kedua adalah Hafidho Muhammadun Rasul Ad-Darsa. Muhammadun Ya, ad-darsa. Hafidho Muhammadun Ad-Darsa. Yang ketiga, At-Taharatu wajibatun. wajibatun. Ya, oke. Yang keempat, Wajibatun. ya, sahih, wajibatun. Ya, seperti tadi kaedahnya. Kalau awalnya tidak ada alif lamnya, maka akhirnya bertanwin. Iya. Kalau awalnya Ya. ada alif lamnya, maka akhirnya tidak boleh ditanwin. Tanwin. Taharatu Ya, Ustaz. wajibatun. Ya. Yang selanjutnya, Alhamdulillah. Yang selanjutnya, Kitab Kataba Kataba solihun darsa. Solihun ad-darsa. Sahih. Kataba Solihun ad-darsa. Yang Ustaz, itu berikutnya, kenapa dibariskan ad-darsa? Kenapa dibaca ad-darsa ya? Karena ya, karena dia menjadi objek. Ya. Jadi dalam bahasa Arab, ya objek itu biasanya di fathah. Kalau subjek biasanya di dhammah. Kataba artinya menulis, soleh nama orang, adars pelajaran, ya kan? Soleh menulis pelajaran. Jadi soleh sebagai subjeknya di dhammah, kataba solihun. Kemudian ad-darsa sebagai objeknya di fathah. Ya, jadi seperti itu. objek itu mudhof ilaih ya Ustaz? Bukan, objek itu apa ya? Yang dilakukan. Objek itu yang dilakukan. Kalau subjek itu kan pelaku. Apa itu? Kalau objek itu yang dilakukan. Contoh, kalau perbuatannya itu menulis, maka objek itu yang ditulis. Kalau perbuatannya memukul, maka objek itu yang dipukul. Ya, jadi itu maksud dari objek. Ya, contoh yang kedua itu bisa menjadi seperti contoh yang kedua, Hafidho Muhammadun ad-darsa. Hafidho artinya menghafalkan. Muhammad menghafalkan pelajaran. Ya. Ad-darsa kenapa? Di fathah karena dia menjadi objek. Muhammadun kenapa di dhamma? Karena dia menjadi subjek atau pelaku. Bisa dipahami? Bisa Ustaz. Ya. Baik, kita lanjutkan. Al-kitabu ala tawilati. Ala tawilati. Sahih. Berikutnya. Yaqra'u hamidul kitabu. Al-kitabu. Iya, sorry, Alkitabah. Ya. Kenapa Alkitabah menjadi objek? Ya, yaqra'u kan membaca. Yang dibaca apa? Kitab. Ya, berarti Alkitabah. Yaqra'u Hamidun Alkitabah. Sahih. Berikutnya. Ahmadu fil baiti. Ahmadu fil baiti. Sahih. Berikutnya. Al-kitabu jamilun. Berikutnya. Sunnatul wudu'u. Sunnatul wudu'i. Ya, ini satu kata yang tersusun dari dua kata. Ya, ini susunan mudhof ilaih. Sunnatul wudu, sunnahnya wudu. Baik, berikutnya. Al-wudu'u wajibun. Wajibun, sahih. Berikutnya. As-sholatu fil masjid. Sahih. Berikutnya. As-sholatu wajibatun. Sahih. Berikutnya. Yahfadhu Mahmudun al-wudu'a. Sahih. Yahfadhu Mahmudun al-wudu'a. Ya, benar.
al-wudu'a. Kenapa? Ya karena yahfadzu menjaga. Yang dijaga itu apa? Yang dijaga adalah wudu. Maka al-wudu'a di fathah karena dia menjadi objek. Mahmudun di dhamma karena dia menjadi subjek. Kemudian berikutnya Ahmadun minal masjidi. Ahmadu minal masjidi. Sahih. Baik, itu secara tidak langsung tadi sudah saya bantu menerjemah ya. Kataba menulis, yaqra'u membaca, yahfadzu menjaga, hafidho menghafalkan. Ya. Kira-kira ada apa? Kata atau kalimat yang belum diketahui artinya, Bapak Ibu? Gimana kalau diulang lagi Ustadz bacaan? Boleh. Ya. Kita ulang dari awal lagi ya sambil kita terjemahkan. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Maha Penyayang. Oke. Benar. Yang kedua, hafidho Muhammadun ad-darsa. Muhammad menghafal pelajaran. Muhammad menghafal pelajaran. Sahih. Yang berikutnya, at-thaharatu wajibatun. Artinya bersuci adalah wajib. Yang berikutnya, Alhamdulillahi segala puji bagi Allah. Yang berikutnya, kita kataba solihun ad-darsa. Soleh membaca kita. Menulis kita. Kataba itu menulis ya, menulis pelajaran. Soleh menulis pelajaran. Berikutnya, Alkitabu ala tawilati. Artinya kitab berada di atas meja ya, atau wila itu artinya meja. Berada di atas meja. Kemudian berikutnya yaqra'u. Hamidun al-kitab. Ya. Artinya apa? Membaca buku. Membaca buku, membaca kitab. Berikutnya Ahmadu fil baiti. Ahmad berada di rumah. Berikutnya Al-kitabu jamilun. Artinya buku yang bagus. Ya, buku itu bagus. Berikutnya Sunnatul wudu'i. Ya, sunnahnya. Sunnah wudu. Menjaga wudu. Sunnahnya wudu. Berikutnya al-wudu'u wajibun. Artinya wudu itu wajib. Wajib. Sahih. Berikutnya as-sholatu fil masjidi. Artinya salat di masjid. Salat di masjid. Sahih. Berikutnya as-sholatu wajibatun. Sahih. Artinya salat itu wajib. Salat itu wajib. Sahih. Berikutnya yahfadzu mahmudul wudu'i. Wudu'a. Sahih. Yahfadzu mahmudun al-wudu'a. Artinya Mahmud menjaga wudu. Mahmud menjaga wudu. Berikutnya Ahmadu minal masjidi. Ahmadu minal masjidi artinya Ahmad dari masjid. Ahmad dari masjid. Sahih. Yang berikutnya, alhamdulillah. Pertanyaan kedua, sebutkan isim, fiil, dan huruf yang ada pada kalimat-kalimat di atas. Ya. Baik. Langsung saja. Bi itu isim, fiil, atau huruf, Bapak Ibu? Isim. Isim. Salah, huruf.
Oh, Ya, Huruf. yang benar adalah huruf. Kenapa? Karena bi itu artinya dengan. Bukankah kita Menghubung. telah mengartikan dengan menyebut nama Allah? Ya, dengan itu kan kata hubung. Ya, maka itu Iya. adalah huruf. 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 Ismi, Isem. Isim. isim, ya. Benda. Lafaz jalalah Allah, Huruf. Ismun. Ismun juga. ismun, isim, sahih. Ya. Kalau lafaz jalalah nama ya yang kita tulis yang ada di sini ya isim Bapak Ibu kata benda ya. Kalau Allah ya zatnya yang kita sembah dan kita yakini ya sebagai satu-satunya yang berhak disembah maka itu bukan benda ya. Maka bukan benda. Bukan benda. Kalau namanya yaitu lafzul jalalah Allah itu kata benda. Benda. Kata benda. Tidak ada masalah kalau kita mengatakan lafzul jalalah Allah itu adalah kata benda karena memang seperti itu ya. Karena memang seperti itu. Kemudian yang berikutnya Ar-Rahman. Isim. Fiil. Isim. Isim ya. Isim. Tandanya apa? Tandanya ada Ada alif alif lam. lamnya. Alif lam. Ya Ar-Rahim. Isim. 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 Sahih. Hafidhah. Fiil. Fiil. Ya, fi'il kenapa? Karena Kata kerja. ya karena artinya menghafal dan itu adalah pekerjaan karena kata kerja Muhammadun. Isim. Isim. Kenapa isim? Nama. Nama Ya, orang. karena nama orang ya. Nama orang itu pasti isim, Bapak Ibu. Selain itu tandanya adalah dia bertanwin. Tandanya adalah dia bertanwin. Baik. Berikutnya ad-darsa. Ada Isim. fiil. Isim. 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 Isim ya. Isim. Karena artinya apa? Artinya pelajaran. Pelajaran. Kemudian yang paling nampak adalah dia diawali dengan alif lam. Alif lam. Oh ya. Kalau belajar itu baru fiil. Kalau Fiil. pelajaran baru isim Isim. ya, Bapak Ibu. Kemudian at-thaharatu. Fiil. Isim. Isim. Nah, Isim. isim ya, meskipun Tanwin. artinya bersuci, ya meskipun artinya bersuci karena Kenapa itu Ustaz? ada alif lamnya. Ya. Lam Ada dan alif tanda lamnya di tanwinnya. awal, maka itu adalah isim ya. Kemudian jadi jangan melihat artinya saja Bapak Ibu ya. Yang lebih nampak pada kata itu Penulisan. tanda yang lebih nampak itu yang kita perhatikan yaitu tanwin atau alif lam. Wajibatun. Isim. Isim. Karena bertanwin. Karena bertanwin. Alhamdu. Isim. Isim. Li. Isim. Huruf. Huruf. Ya, karena artinya bagi ya. Segala puji bagi Allah. Lafzul jalalah Allah. Isim. Isim. Kataba. Fiil. Fiil. Solihun. Isim. 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 Ad-darsa. Isim. 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 Al-kitabu. Isim. Fiil. Ya. Isim. 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 Ala. Huruf. Huruf. Huruf ya di atas. At-tawilati. Isim. 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 Bagus. Baik, yang selanjutnya silakan Bapak Ibu renungkan sendiri ya di rumah. Anggap saja sebagai latihan berikutnya. Yang ketiga adalah sebutkan mana jumlah ismiyah dan mana jumlah fi'liyah dari kalimat-kalimat di atas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah apa, Bapak Ibu kira-kira? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah. Tadi cara mengetahui perbedaan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah bagaimana Bapak Ibu? Ya lihat awalnya. Kalau fi'il maka jumlah fi'liyah, kalau bukan fi'il maka jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ya, sangat mudah sekali. Hafidhah Muhammadun ad-darsa. Jumlah fi'liyah.
Jumlah fi'liyah karena diawali dengan hafidho ya itu fi'il. At-thaharatu wajibatun. Jumlah Jumlah Ismiyah. 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 Alhamdulillahi. Jumlah ismiyah. Ya. Jumlah ismiyah. Kataba sholihun ad-darsa. Fi'liyah. Jumlah Fi'liyah. fi'liyah. Iya. Al-kitabu ala tawilati. Ismiyah. 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 Yaqra'u hamidun al-kitaba. Fi'liyah. Sahih. Ahmadu fil baiti. Ismiyah. Ismiyah. Al-kitabu Ismiyah. jamilun. Ismiyah. Sahih ismiyah ya karena awalnya al-kitabu dan itu isim. Sunnatul wudu'i. Ismiyah. 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 Sebentar. Sunnatul wudu' ini kalimat atau bukan? Bapak Ibu? Bukan. Bukan ya, maka Bukan. bukan jumlah. Ya, sunnatul wudu ini sunnahnya wudu. Ada apa dengan sunnahnya wudu? Sunnahnya wudu itu ada 6 kah? Ada 10 kah? Itu kan kita belum tahu yang dimaksud penulis apa. Sunnahnya wudu. Ya kan bukan kalimat, maka bukan jumlah. Baik, al-wudu wajibun. Ismiyah. Ismiyah. Ya, sahih as-shalatu fil masjid. Ismiyah. Ya, as-shalatu wajibatun. Ismiyah. Baik, yahfadzu Mahmudun al-wudu'a. Fi'liyah. Ya, Ahmadu minal masjidi. Ismiyah. Ya, baik. Alhamdulillah. Yang berikutnya adalah sebutkan pembagian kata dalam bahasa Arab. Ya. Kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi Tiga. tiga. Yang pertama, Isim. isim, Fi'il dan Fi'il, huruf. huruf. Baik, isim itu artinya kata benda. Kata benda. fi'il, Kata Kata kerja. kerja. kerja, huruf, Penghubung. penghubung. Baik. Sebutkan dua tanda isim. Bertanwin sama alif lam. Bertanwin dan Tanwin ada awalan atau al. ada awalan Alif lam. alif. Alif lam. Baik. Sangat mudah kan Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga, ya. Alhamdulillah bisa. Terus diingat ya Bapak Ibu, bukan hanya berhenti sampai selesainya kajian ini ya. Baik, sangat mudah dan insya Allah juga melekat, mudah diingat. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup sampai di sini kajian kita pada malam hari ini ya. Kita beri jeda ya dengan sesi berikutnya, barangkali ada yang ingin mengecas HP-nya agar bisa mengikuti kajian berikutnya, dan atau ada yang ingin dilakukan sebelum mengikuti kajian berikutnya, maka bisa dilakukan. Baik, saya ingatkan bahwa berikut ini, setelah ini ada kajian yang diisi oleh Ustadz Ustadz siapa? Khotib ya. Ya, Ustadz Khotib. Nah, ya kalau tidak ada halangan, tidak ada kesibukan, maka sangat dianjurkan untuk mengikuti kajiannya. Ya, dengan niat ikhlas. Baik, Bapak Ibu, silakan. Mari kita akhiri dan tutup dengan bacaan tahlil, sholawat dan istighfar 1 kali. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma shaghira. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.